Terhadap hal-hal sebagaimana tersebut di atas, saya atas nama pimpinan dan lembaga DPRD menyampaikan permohonan maaf atas kehilafan pada saat itu, pada saat penerimaan aspirasi Forum Cirebon Bersatu pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, dan kami memastikan bahwa kami tetap setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi bangsa Indonesia, serta menolak paham komunisme dan hilafah, liberalisme, leninisme, dan sekularisme. Kalau hanya sekedar maaf, oke, kita memaafkan. Tetapi sebegitu mudahkah pelanggaran yang sedemikian berat, yang sedemikian besar, yang dilakukan dengan kesengajaan? Saya katakan sengaja. Apalagi dia mengucapkan itu dalam kondisi sadar penuh dengan kekuasaan beliau sebagai ketua DPRD di kantor beliau sendiri, kantor DPRD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Saudaraku sekalian, baru saja kita menyaksikan permohonan maaf dari Ketua DPRD Kota Cirebon, Ibu Afiati AMA, atas pernyataan yang dibacakannya di depan demonstran penolakan RUU haluan ideologi Pancasila di dalam gedung DPRD Kota Cirebon maupun di halaman gedung DPRD Kota Cirebon beberapa waktu lalu. Secara pribadi, saya menyampaikan apresiasi atas sikap Ibu Afiati AMA yang secara terbuka menyampaikan permohonan maafnya. Tetapi justru permohonan maaf yang beliau sampaikan semakin mengurangi rasa hormat saya kepada beliau. Permohonan maaf yang ia sampaikan justru bukannya malah dia secara terbuka mengaku atas kesalahan yang ia lakukan, tetapi ia seolah ngeles. Dia mengatakan bahwa sebenarnya juga diucapkan penolakan terhadap khilafah tetapi tidak terdengar. Mari kita simak ucapan permohonan maaf dari beliau. Sama-sama, mari kita panjatkan puji syukur dan terima kasih karena rahmat dan kasih sayangnya kita dapat bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Kesempatan pagi siang ini kita dapat melaksanakan agenda klarifikasi terkait dengan beredarnya video pembacaan ikrar antara pimpinan dan anggota DPRD bersama dengan masyarakat Forum Cirebon Bersatu yang hadir juga Kapolresta dan Dandim 0614. Bersama ini kami sampaikan klarifikasi dengan kronologis sekaligus. 1. Bermula pada saat DPRD menerima perwakilan Forum Cirebon Bersatu yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, dialog berlangsung terkait penolakan haluan ideologi Pancasila yang selanjutnya aspirasi itu ditanggapi oleh DPRD sehingga pimpinan DPRD memberikan kesempatan kepada Wakil Ketua DPRD Ibu Sitiya Pakulaswati dari fraksi PDIP yang menawarkan agar semua yang hadir berikrar dengan naskah yang sudah disiapkan. Namun audiens meminta membacakan terlebih dahulu sebelum mengambil sikap dan menyetujui ikrar tersebut dengan naskah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah kami bersumpah akan setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga kesatuan dan persatuan bangsa di negara kesatuan Republik Indonesia demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. 3. Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme, liberalisme, leninisme, sekularisme, dan khilafah, yang selanjutnya disambut dengan takbir dan tepuk tangan. Pada saat Ibu Sitiya membacakan draft naskah ikrar bersama yang ketiga, yakni
Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme, liberalisme, leninisme, sekularisme, dan khilafah. Pada saat sampai sekularisme, langsung disambut dengan takbir dan tepuk tangan oleh audiens sehingga kata-kata khilafah tidak terdengar oleh audiens. Kemudian pada saat saya yang memimpin membacakan ikrar tersebut sebagaimana permintaan audiens, begitu jatuh pada poin ketiga, dalam naskah hanya terdapat kata komunisme dan khilafah, dan di bawahnya terdapat tambahan berupa tulisan yakni liberalisme, leninisme, dan sekularisme. Inilah yang membuat saya bingung dalam menyusun urutan bacaan, karena jujur bahwa ide dan konsep ikrar bersama ini datangnya mendadak dari Ibu Fitria, sampaikan kepada saya saat itu. Jadi beliaulah yang paling mengerti susunan kalimat pada poin ketiga ini. Terhadap hal-hal sebagaimana tersebut di atas, saya atas nama pimpinan dan lembaga DPRD menyampaikan permohonan maaf atas kehilafan pada saat itu, pada saat penerimaan aspirasi Forum Cibon Bersatu pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020, dan kami memastikan bahwa kami tetap setia pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai ideologi bangsa Indonesia, serta menolak paham komunisme dan khilafah, liberalisme, leninisme, dan sekularisme. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cirebon, 10 Juli 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon, Ketua Papiati AMA. Terima kasih. Pada saat sampai sekularisme, langsung disambut dengan takbir dan tepuk tangan oleh audiens sehingga kata-kata khilafah tidak terdengar oleh audiens. Dua hal saya kira. Pertama, permohonan maaf beliau ini tidak secara otomatis kemudian menggugurkan kesalahan fatal yang ia lakukan. Harus diingat, ia adalah seseorang yang diberi mandat, diberi amanah, diberi jabatan untuk menjalankan tugas sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi yang ia lakukan adalah pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mengapa saya katakan pengkhianatan? Jelas sekali bahwa para pengasong khilafah adalah kelompok yang ingin menghilangkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya tidak percaya kalau seorang ketua DPRD tidak paham akan hal itu. Saya tidak percaya kalau ia telinganya tidak mendengar, matanya tidak melihat, tidak pernah membaca pemberitaan bahwa Hizbut Tahrir dan gerakannya memiliki satu cita-cita untuk mengganti Pancasila, mengganti Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan Khilafatul Islamiyah, dengan dasar negara Islam. Bahkan Hizbut Tahrir sudah jelas-jelas menolak negara kesatuan Republik Indonesia, menganggap Indonesia ini negara tauhid, menganggap sistem demokrasi adalah sistem tauhid. Dan pemerintah sudah tegas melarang keberadaan Hizbut Tahrir ini. Pemerintah sudah tegas membubarkan organisasi Hizbut Tahrir ini. Maknanya apa? Gerakan-gerakan yang itu merongrong Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah gerakan yang mestinya juga dilawan oleh seluruh elemen bangsa yang masih menginginkan Pancasila, NKRI, UUD 45 tetap tegak di bumi Nusantara ini. Maka permintaan maaf yang disampaikan oleh beliau bagi saya itu tidak ada apa-apanya. Karena apa? Pertama, beliau tidak secara tegas menyatakan bahwa kesalahan itu adalah kesalahan beliau. Bahkan dengan seenaknya melempar bahwa konsep yang ia bacakan adalah konsep yang sudah dirumuskan oleh para anggota dewan lain. Apa iya atas konsep yang ada kemudian dia tidak membaca, tidak menganalisa, tidak melihat kata demi kata yang ia bacakan? Wong jelas sekali. Coba kita ikuti, jelas sekali. Justru dia mengulang kalimat ketika ada kata menolak salah satunya khilafah,
ia jelas berhenti membacakan. Kemudian pembacaan selanjutnya ia membaca menolak komunisme, leninisme, liberalisme, dan lain-lain, yang intinya justru yang inti khilafah ini tidak ditolak. Mau ngomong apa lagi? Nah, yang lebih tidak pantas lagi, dia kemudian mengatakan bahwa dia sudah membaca khilafah tetapi tidak terdengar. Tidak terdengar, ya wong tidak dibaca, terdengar di mana? Memang dia tidak membacakan. Jadi sudahlah, mohon maaflah secara jantan, akui kesalahannya. Dan kesalahan saudara ini tidak main-main, karena saudara diberi amanah untuk merawat NKRI, menjaga Pancasila, menjaga Undang-Undang Dasar tahun 1945, tetapi saudara telah mengakomodir kelompok-kelompok perongrong negara. Saudara telah mengakomodir kelompok-kelompok yang ingin membuang Pancasila, menghilangkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau hanya sekedar maaf, oke, kita memaafkan. Tetapi sebegitu mudahkah pelanggaran yang sedemikian berat, yang sedemikian besar, yang dilakukan dengan kesengajaan? Saya katakan sengaja. Apalagi dia mengucapkan itu dalam kondisi sadar penuh dengan kekuasaan beliau sebagai ketua DPRD, di kantor beliau sendiri, kantor DPRD. Dan saya yakin di sana ada aparat keamanan yang menjaga keamanannya. Lantas hanya karena celotehan beberapa perongrong NKRI kemudian merasa tertekan. Kualitas kepemimpinan macam apa kalau begitu? Ini yang saya kira hal yang kedua, sudah melempar kesalahan seolah-olah itu beliau hanya membaca, konsep dan lain-lain dibuat oleh anggota yang lain. Ini sudah menunjukkan sikap yang tidak gentle, tidak jantan, memalukan. Seorang ketua DPRD tingkat kota yang membawa aspirasi masyarakat satu wilayah kabupaten kota, tidak punya sense politik, tidak punya sense NKRI, tidak punya keberanian untuk menjaga Pancasila, tidak punya keberanian untuk mengucapkan sesuatu yang benar di depan para perompak-perompak negara, perompak-perompak Pancasila yang ingin merobohkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka kesalahan bisa dimaafkan. Memberi maaf adalah sesuatu yang harus bagi kita, tetapi tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan. Karena kalau dilupakan begitu saja, maka para pemberontak, para pelaku kejahatan, para pelaku tindak pidana hanya cukup menyatakan yang ia lakukan bukan sengajaan dan minta maaf. Kemudian ia akan bebas melenggang melakukan apa saja. Harus ada sanksi yang diberikan kepada beliau. Kita lihat bersama. Dan saran saya, ibu tidak usah ngeles. Ibu akui saja bersalah dan itu fatal. Mundur sebagai ketua DPR, mundur sebagai ketua DPRD kota, mundur sebagai anggota DPRD. Silahkan jadi aktivis Muslimat Hizbut Tahrir, organisasi wanita Hizbut Tahrir. Silahkan lanjutkan perjuanganmu untuk menegakkan khilafah, tetapi jangan di bumi Indonesia, keluar dari bumi Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demi Allah. Demi Allah. Kami bersumpah. Kami bersumpah akan menjaga. Akan menjaga
persatuan dan persatuan bangsa persatuan dan persatuan bangsa di Negara Kesatuan Republik Indonesia di Negara Kesatuan Indonesia, demi terciptanya masyarakat adil dan makmur. demi terciptanya masyarakat yang makmur dan makmur. Demi Allah, Demi Allah, kami bersumpah kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia Negara Kesatuan Indonesia dari pengaruh paham komunisme paham komunisme dan khilafah, Indonesia kurang kecil. Ulang pertama. demi Allah, kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pengaruh paham komunisme, liberalisme, leninisme, sekularisme. Cirebon, 6 Juli 2020. Demi Allah, Demi Allah, kami bersumpah akan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia dari paham komunisme, liberalisme, leninisme, sekularisme. dan sekularisme. Terima kasih.